Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat beri salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para umatnya. Semoga kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah pada jalan Allah dan Rasulnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Kunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 5 penghalang kesolehan, ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar ya dari 5 penghalang kesolehan ini. Karena apa? Kita kan dalam kehidupan kita sehari-hari kita ingin menjadi umat Allah, umat Rasulullah, hamba Allah yang soleh, ya. Nah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa hal yang bisa menghalang kesolehan kita tersebut. Nah, apa? Ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu tausiah dari Ustadz, ya. Dan juga ini juga dikatakan 5 penghalang kesolehan ini menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa saja 5 penghalang kesolehan tersebut? Yang pertama adalah merasa cukup atau merasa qanaah dengan ilmu, terutama ilmu agama. Sehingga apa? Ya, sehingga dia tak mau belajar lagi. Dia merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada, ya. Qanaah dalam harta itu mungkin bagus ya, tapi qanaah misalnya dengan ilmu sehingga tidak mau belajar lagi, cukup dengan ilmu yang ada, ya. Sehingga kadang-kadang dengan ilmu yang ada, apalagi ilmu agama yang sangat terbatas, ya, sehingga dia tidak paham ilmu-ilmu agama yang sebenarnya harus terus kita pelajari. Apalagi ilmu agama itu kan sifatnya fardu ain ya, kita mempelajarinya, ya. Misalnya ilmu-ilmu mengenai Al-Quran, ya, tapi dia merasa yang penting saya sudah bisa baca Al-Quran, tapi dia tidak mau lagi untuk bisa mendalami Al-Quran, mengikuti kajian-kajian Al-Quran, karena dia merasa cukup dengan apa yang sudah ada yang dapatnya dari kecil, padahal itu harus ditambah. Nah, jadi ini juga bisa mempengaruhi kesolehan karena dia tidak mau belajar, dia tidak mau dia menuntut ilmu, padahal dengan ilmu-ilmu terutama ilmu agama itu yang bisa menentunya, ilmu syariat yang bisa menentunya mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi jangan merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Ayo terus belajar. Kalau kita tidak mau belajar, cukup merasa ilmu yang kita miliki saja, itu juga bisa menghalang kesolehan karena ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita. Ada juga orang berpendapat, saya nggak mau belajar ilmu agama, nanti kalau saya tahu nanti saya nggak boleh apa-apa. Astagfirullah, demikian. Justru dengan kita banyak belajar, kita banyak tahu, kita akan dituntun oleh Allah, ya. Kita akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua yang juga bisa menghambat kesolehan menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi adalah orang yang rakus terhadap dunia. Keinginan kita terhadap dunia itu tidak akan pernah putus. Ibaratnya kita ya satu dikasih gunung emas, kita akan minta gunung emas berikutnya. Itulah yang namanya dunia, ya. Dunia itu kadang-kadang ketika kita mendapatkan, ya, kita tidak pernah akan puas. Rakus dengan dunia. Orang yang rakus dengan dunia itu juga akan sulit mendapatkan kesalihan. Karena apa? Karena orientasi hidupnya adalah dunia dan dunia. Padahal sebenarnya dunianya adalah tempat kita bekerja, ya, supaya nanti kita punya bekal di akhirat nanti. Jangan sebaliknya. Dunia dilakukan untuk kita lalai, tidak mau beribadah, hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan kehidupan dunia ini, orientasi kita, niat kita untuk ibadah pada Allah, melakukan hal yang baik, tidak lupa dengan ibadah pada Allah, memakai rambu-rambu Allah, insya Allah akan selamat. Jadi jangan sampai rakus dengan dunia sehingga menghalalkan segala cara. Rakus dengan dunia, dia melakukan apa saja, ya, untuk keinginan-keinginannya. Apakah itu mendapatkan harta, jabatan, udah menjadi. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat rakus dunia sehingga melanggar syariat Allah. Itu juga bisa menghalangi kesolehan seseorang. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian juga yang bisa menghalangi kesolehan seseorang itu adalah ketika dia memiliki sifat pelit atau kikir dengan keutamaan-keutamaan yang
Allah berikan ya. Misalnya kalau dia diberikan keutamaan, nah, misalnya harta, dia pikir dengan hartanya. Atau misalnya Allah memberikan dia ilmu, ya, dia pikir dengan ilmunya. Atau misalnya dia diberikan diberikan misalnya jabatan-jabatan tertentu yang dengan jabatan itu sebenarnya dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia pikir dengan kelebihan atau keutamaan-keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang diberikan yang dia peroleh. Nah, ini juga bisa menghalang kesolehan. Ya, seharusnya ketika Allah memberikan kita keutamaan-keutamaan, ya apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu kuasa, jangan kikir kita dengan harta kita. Jangan kikir kita dengan ilmu kita. Jangan kikir kita dengan tenaga kita. Masing-masing kita pasti oleh Allah diberi keutamaan-keutamaan. Ayo, manfaatkan keutamaan-keutamaan itu. Jangan kita bakhil, jangan kita kikir. Jangan kikir dengan harta kita, jangan kikir dengan ilmu kita, jangan kita kikir dengan waktu kita. Tapi kita seharusnya manfaatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Apalagi yang bisa menghalangi kesolehan adalah ketika melakukan amalan-amalan yang riya. Ini juga kita harus hati-hati dengan amal-amal yang riya. Kita menganggap amalan kita sudah banyak. Kita menganggap ya ibadah-ibadah kita sudah banyak. Tetapi ketika sudah dicatat oleh malaikat, tetapi ketika dipertemukan dengan Allah, ketika Allah melihat amalan kita itu masih ada riaknya, mendapatkan pujian, mendapatkan sesuatu ridho manusia, itu tidak akan bernilai. Nah, Allah menjadi oleh kata mintalah pada Allah agar Allah memberikan rahmat dan ridho kepada kita sehingga kita bisa meluruskan amalan kita itu betul-betul untuk mencari ridho Allah, betul-betul untuk mencari rahmat Allah. Jadi kita bersihkan hati kita dari amal-amalan riya. Karena kalau amal-amalan riya itu adalah amalan yang tertolak. Semangat dia berbuat kebaikan karena ingin dipuji orang. Semangat dia ibadah karena ada keinginan-keinginan duniawi yang dia dapatkan. Tapi seharusnya semangatlah kita ibadah, semangatlah kita buat kebaikan karena kita mencintai Allah, orientasi kita adalah Allah. Lillah, ilallah. Ya. Dan yang terakhir ya para pemirsa semua ya, para penonton semua yang bisa menghalangi kesalahan itu adalah apabila kita merasa kagum dengan pendapat kita sendiri sehingga kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu nanti akan tumbuh rasa sombong. Kagum, saya pintar, saya kaya, saya punya kedudukan, semuanya harus ikut saya, semuanya harus dengar pendapat saya, semuanya harus dengar apa titah-titah saya ataupun instruksi-instruksi saya. Tidaklah demikian. Dengan merasa kagum dengan pendapat kita sendiri, ketika ada seseorang yang mungkin pendapatnya lebih baik, mungkin pendapatnya lebih bagus, mungkin pendapatnya lebih yang bisa membuat kemaslahatan umat, ayo sama-sama kita bisa diskusi. Jangan kita merasa kita yang paling baik dengan pendapat kita yang paling baik, kagum dengan pendapat kita yang paling baik, sehingga meremehkan orang lain. Khawatir nanti itu bisa menimbulkan sifat sombong. Nah itu ya beberapa hal tadi ya. Dan 5 penghalang kesolehan menurut Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi, pertama kali dia merasa cukup atau qanaah dengan ilmu yang ada ya, tentang ilmu agama sehingga dia tidak mau belajar lagi. Yang kedua, dia rakus dengan dunia. Yang ketiga adalah kikir atau pelit dengan keutamaan yang Allah berikan. Yang keempat adalah beramal dengan riya, dan yang kelima adalah dia merasa kagum dengan pendapatnya sendiri. Semoga kelima hal tersebut kita hindari dan kita dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan hal tersebut sehingga kita bisa melakukan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakini masih banyak yang kurang, masih banyak yang sangat masih banyak kekurangan ya. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada para penonton semua saya mohon maaf lahir batin kalau bila ada kata, sikap atau ilmu yang masih kurang atau yang tidak berkenan. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah bil alamin, dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.